Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa di pagi yang indah ini, pagi anugerah Tuhan bagi kita sekalian, kekasih-kekasih Tuhan yang ada di Kelasis Pulau Jawa. Kita bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, dan kita akan menikmati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan karena itu, biarlah kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi inspirasi bagi kita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Mari berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu pada hari ini, di pagi yang indah ini, pagi anugerah Tuhan bagi kami. Tuhan izinkan kami boleh bangun dalam peristirahatan kami, dan kami boleh ada sebagaimana ada saat ini menikmati anugerah dan menikmati cinta Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus bersama-sama kami, sehingga firman-Mu menjadi kekuatan kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, sebab kami semuanya siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini yang akan menjadi inspirasi bagi kita sekalian adalah Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semuanya. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang kehidupan orang percaya, baik pribadi maupun kehidupan dalam persekutuan, maka saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang diharapkan bahwa kehidupan itu adalah kehidupan yang kemudian berdampak bagi sesama. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah sesungguhnya yang kemudian disampaikan oleh Yesus ketika kemudian memberikan ilustrasi kepada orang banyak tentang kehidupan orang percaya. Bahwa kehidupan orang percaya itu bukan hanya sebagai terang, tapi kehidupan orang percaya harus menjadi garam. Jadi kehidupan orang percaya, saudara-saudaraku dalam Tuhan, kehidupan persekutuan orang percaya bukan hanya kemudian punya makna, tapi kehidupan orang percaya juga harus punya dampak. Bukan hanya bermakna, tapi juga harus berdampak. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan,
Pembacaan kita dengan jelas kemudian menggambarkan bagi kita bahwa setelah Petrus berkhotbah secara luar biasa oleh kuasa Roh Kudus, maka jumlah mereka kemudian bertambah menjadi 3.000 jiwa. Nah, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, kehidupan gereja yang mula-mula yang jumlah sedemikian itu, saudara-saudaraku yang sama Tuhan, tentu tidak hanya kemudian punya makna bagi pertumbuhan gereja, tetapi sekaligus kehadiran mereka, persekutuan mereka punya dampak yang luar biasa. Pertanyaannya saudara-saudaraku yang sama Tuhan, dan tentu ini akan menjadi inspirasi bagi kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi kita sebagai orang percaya, dan juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang dalam persekutuan dimanapun kita berada. Apa yang mereka lakukan saudara-saudaraku, sehingga kehidupan mereka punya makna dan kemudian punya dampak. Dalam pembacaan kita saudara-saudaraku sama Tuhan, bahwa persekutuan mereka menjadi persekutuan yang hidup dan yang indah itu, mereka memiliki 3 hal saudaraku. Mereka memiliki 3 hal yang menjadi luar biasa bagi kehidupan mereka. Pertama saudaraku yang kasih Tuhan, kehidupan persekutuan gereja mula-mula, mereka hidup dari pengajaran. Pengajaran yang dilakukan oleh para rasul-rasul. Apa inti dari pengajaran rasul-rasul saudara-saudaraku yang kasih Tuhan? Inti dari pengajaran rasul-rasul saat itu saudara-saudara tentu seperti apa yang disampaikan oleh Petrus kepada orang banyak, bahwa tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini kecuali melalui Yesus. Jadi saudaraku yang sama Tuhan, gereja mula-mula kekuatan pertamanya adalah pengajarannya tentang Yesus. Yang kedua saudara-saudaraku yang sama Tuhan, kecuali pengajaran mereka berpusat dan berfokus pada Yesus, maka kehidupan mereka adalah kehidupan persekutuan yang berbagi. Pembacaan kita dengan jelas saudara-saudaraku yang sama Tuhan, bahwa mereka memiliki harta dan mereka berbagi. Mereka kemudian menikmati kehidupan yang kebersamaan, bahwa apa yang mereka miliki adalah milik bersama. Tentu dalam konteks saat itu saudara, mereka kemudian adalah orang-orang yang kemudian baru memulai sebuah persekutuan, dan mereka menikmati kehidupan berbagi sebagai persekutuan yang luar biasa. Dan yang ketiga saudara-saudaraku yang sama Tuhan, kecuali mereka menikmati kehidupan kebersamaan dalam pengajaran tentang Yesus, mereka hidup dalam kebersamaan, saling berbagi. Yang kedua adalah kehidupan mereka berpusat juga pada doa-doa. Dan doa itu adalah kekuatan gereja mula-mula. Nah karena itu saudara-saudaraku yang sama Tuhan, ketika ingin berdampak kehidupan pribadi kita sebagai orang percaya, kehidupan persekutuan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, maka miliki 3 hal itu. Kehidupan persekutuan kita harus kemudian terus mengajarkan siapa Yesus. Yang kedua, hiduplah dalam cinta dan dalam kehidupan kebersamaan. Dan yang ketiga, hiduplah dengan doa-doa. Ayat pembacaan kita, saudaraku yang sama Tuhan, mengatakan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kerjakan yang bisa kita kerjakan, lakukan yang kita bisa lakukan dalam persekutuan kita. Tuhan yang akan memberikan secara luar biasa pertumbuhan persekutuan kita. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan, terima kasih pagi yang indah, pagi anugerah Tuhan bagi kami. Ketika Tuhan memberikan udara yang segar, dan ketika Tuhan memberikan matahari menyinari kehidupan ini. Ketika napas kehidupan masih Tuhan berikan bagi kami, ketika kemudian kami boleh menikmati kehidupan di pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa atas segala anugerah-Mu, atas segala cinta-Mu. Terima kasih ketika boleh kemudian kami dengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ketika firman-Mu akan menjadi kekuatan kami menjalani hidup ini. Terima kasih ketika kami hidup dalam kebenaran firman-Mu.
Terima kasih ketika kami hidup dalam persekutuan yang begitu indah. Karena kami percaya, ya Tuhan, bahwa kehidupan kami hanya bermakna dan berdampak ketika kami melakukan kehidupan yang dicontohkan oleh gereja mula-mula. Mereka hidup dalam persekutuan yang indah, karena di sana cerita tentang Yesus diberitakan, di sana kehidupan berbagi dinyatakan, dan ketika doa-doa menjadi pusat kekuatan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, tuntun kami hari ini. Berkati kehidupan kami dalam minggu ini. Beri sukacita bagi kami menjalani kehidupan ini. Dalam segala tantangan perjalanan kehidupan yang pasti kami akan alami. Yakinkan kami Tuhan bahwa kasih dan cinta Tuhan dari hari ke hari kami akan nikmati dan kami alami. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini permohonan kami, ini syukur kami. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, demikian ibadah kita, dan biarlah dalam segala kesederhanaannya menjadi inspirasi bagi kita untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan berdampak. Dari kota Surabaya, kota pahlawan, kami mengucapkan selamat beraktivitas hari ini, bahkan dalam minggu yang Tuhan anugerahkan bagi kita sekalian. Kita yakin dan percaya bahwa kasih dan cinta Tuhan akan senantiasa berlimpah bagi kehidupan saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada hari ini. Terima kasih, kures semangat. Amin.